Halo Libra, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah Tarot Senja, kita akan membahas tentang kamu dan dia. Dianya itu siapa? Dianya itu bisa jadi orang di waktu lampau, bisa jadi orang yang ada di hidup kamu sekarang, bisa jadi orang yang mau datang di hidup kamu. Satu lagi ya baru kita bahas. Oke, gini. Ini warna readingnya sangat bervariasi ya. Di sini ada heartbroken, ada kekecewaan, ada kesedihan. Lalu di sini ada date, ketemu orang baru, kenalan mungkin setelah memberi waktu, memberi jeda untuk diri kamu atau si orang yang satunya yang memberi dirinya waktu sendiri dulu, akhirnya dia ketemu lagi sama orang baru. Dan di sini hmm, terlihat sesuatu hal yang tadi nggak kelihatan, ada perubahan, ada transformasi dengan kartu ini. Oke, kita lihat di sini ada orang A, orang B. Kamu lihat kamu resonate yang mana? Dan kalau kamu merasa kok orang A dan orang B itu seperti aku ya, itu artinya ada energi yang seperti kaca gitu ya. Jadi kalian saling memantulkan supaya kalian saling sama-sama lihat. Oke, orang A di pikirannya dia mau sesuatu yang serius, sesuatu yang berlanjut ke tahapan berikutnya, dan dia menunjukin itu sama si orang B ini ya. Itu di pikirannya. Sedangkan di hatinya ada sesuatu yang membuat dia meragu untuk lanjut ke si orang B. Dia di satu sisi dia mau hubungan yang serius, hubungan yang apa, yang stabil, yang seperti ada di pikirannya gitu tentang konsep keluarga. Ini di pikirannya sama di hatinya beda. Yang dia tunjukin adalah Two of Cups gitu. Dia mau nunjukin keseriusannya walaupun di dalamnya ada konflik. Ada sesuatu yang mengganjal, nanti kita lihat apa yang mengganjal ya. Dan ini bukan orang waktu lampau sih. Jadi saya melihatnya ini energi orang yang ada di hidup kamu sekarang atau orang yang mau datang. Dan kamu harus lihat di sini ada tunya banyak banget. Mungkin angka 222 atau 22 atau 222. Kayak kalian melihat banyak angka 22 kembar gitu ya. Lagi signifikan di hidup kalian sekarang. Karena di sini apa? Two of Pentacles, Two of Cups, sama Two of Wands. Energi di persimpangan jalan, terutama di si orang B. Di pikirannya itu sama, kayak sama-sama mau hubungan yang serius, hubungan yang berlanjut ke tahapan berikutnya yang stabil, konsep keluarga. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu konflik. Kalau ini lebih kepada bimbang, ini ada yang konflik. Kenapa dia konflik? Nanti kita konfirmasi. Dan jadinya yang ditunjukkan kepada si orang A ini kayak kelihatan kayak mau enggak gitu, kayak sebentar misalnya kayak perhatian, care banget, kayak nyariin, tapi abis itu kayak dingin, kayak cuek atau jutek, kayak gitu berubah-berubah terus karena di dalam hatinya itu kedua orang ini sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal nih, ada yang gak sinkron antara pikiran sama hatinya. Oke, kita lihat satu-satu. Apa karena gini ya, kan di sini ada date gitu, ketemu orang baru. Ini adalah dua orang yang kayak baru ketemu, mungkin lewat dating app, mungkin dikenalin temennya, dan bisa jadi kayak dikenalin gitu supaya dua-duanya sama-sama move on gitu, atau salah satu move on ngelupain mantannya, karena di sini ada heartbroken, ada yang sedih dan kecewa. Jadi gitu, ketika ketemu orang baru, jadi ngomongnya aku nyari keluarga nih, aku cari rumah tangga, aku nyari suami atau nyari istri. Tapi di dalamnya masih ada sesuatu yang mengganjal. Jadi kayak oke, ketemu orang baru, tapi gue nggak janji ya, kayak semacam itu. Oke, terlihat orang A melewati orang A itu melewati banyak hal sih, terutama dalam hubungan romantisnya, karena ya vibe orang yang
masih merasakan kesedihan dari masa lalu itu masih ada di si orang A. Ini energinya beneran kayak kaca sih. Karena di hatinya tuh sama-sama ada yang ganjel untuk bener-bener ngasih kesempatan atau bener-bener ngebuka hati. Oke, mungkin di hubungan orang A sebelumnya itu kayak gak seimbang gitu ya. Bisa jadi dia selalu memberi, atau kebalikannya dia selalu menerima, gak ada take and give dalam hubungan itu. Bisa jadi codependent, dimana hubungan dia sebelumnya itu kayak salah satu pihak bergantung kepada pihak satunya gitu secara emosional. Oke, kayaknya si orang A ini cukup menarik gitu. Banyak yang memperhatikan dia, banyak yang melihat dia, mungkin dia high quality, tapi dia maunya sama si orang B, tapi dia mau sama si orang B tapi di hatinya agak mengganjal. Ya benar, dia sekarang kayak pakai logika banget gitu, pakai logika, jadinya terkesan dingin, terkesan jutek, lalu mungkin berubah-ubah juga gitu, kayak sebentar tertarik, sebentar nggak tertarik, sebentar nyariin, habis itu hilang. Oke. Bisa jadi orang-orang B ini tuh orang yang sangat kayak dia menampilkan di luar dia itu orang yang baik-baik aja, bahkan mungkin terkesan dingin, tapi di dalamnya itu kayak ada yang bergejolak. Dia terlihat sebagai orang yang tenang, stabil, orang yang ya itu tadi memang dia high quality ya, mungkin secara pekerjaan oke, secara fisik oke, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati dia, dan dia berusaha menampilkan kesan bahwa dia orang yang baik-baik aja. Queen of Wands. Oke, saya melihatnya gini. Mungkin butuh waktu bagi orang B ini ya untuk benar-benar ngebuka hatinya, benar-benar memberi kesempatan orang baru itu untuk kenal dan untuk berusaha memahami si orang B ini, berusaha mendapatkan hatinya. Karena percuma gitu berusaha tapi kayak hatinya ketutup kan sama aja bohong ya. Tapi dia butuh waktu ketika dia udah merasa siap atau sudah cukup percaya, dia akan membuka hatinya gitu, dan baru kelihatan tuh sisi-sisi dia yang lain selain diri dia yang cool atau mungkin terkesan jutek atau semuanya perfect gitu ya. Dia bisa nunjukin kalau dia bisa rapuh juga, dia mungkin punya sisi-sisi humor yang nggak kelihatan sebelumnya. Karena um, karena mungkin ketika orang ngelihat dia gini ya, misalnya kesan pertamanya gitu, terlihat seperti orang yang dingin, orang jadi mundur duluan gitu, padahal nggak sepenuhnya benar seperti itu ya. Kan orang seringkali ngejudge orang gitu berdasarkan penampilannya, berdasarkan apa yang terlihat di luar, padahal belum tentu seperti itu juga yang ada di dalamnya gitu. Misalkan kamu si orang A, kamu harus tahu dulu nih sebenarnya kamu mau apa gitu. Kalau misalnya kamu belum siap untuk membuka hati, misalnya ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu, mendingan kamu beresin dulu daripada kamu maju mundur. Kalau misalnya kamu si orang B, mungkin kamu belajar lebih rileks gitu, memberikan kesempatan pada orang-orang baru untuk melihat sisi dari diri kamu yang lainnya gitu. Mungkin orang tuh melihat kamu kayak dingin doang, jutek doang, padahal kamu nggak kayak gitu. Mukanya aja mungkin ya, mukanya aja atau pembawaannya aja yang dingin, padahal kamu sebenarnya nggak kayak gitu. Dan kamu nggak nggak sekuat yang terlihat juga gitu. Kamu kadang butuh cerita, butuh orang-orang yang bisa mengerti kamu juga, dan itu baru bisa terlihat ya ketika orang udah cukup dekat sama kamu. Oke, jadi mungkin kamu perlu lebih
lebih banyak senyum. Jadi orang nggak berpikir kamu ternyata berpikir bahwa kamu kayak jutek atau dingin. Seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.